Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang keempat, yaitu present participle. Banyak di antara peserta tes yang bingung dan bahkan keliru dalam menentukan fungsi present participle. Kapan seharusnya present participle berfungsi sebagai kata kerja dan kapan seharusnya berfungsi sebagai adjektif. Di antara fungsi present participle, yang pertama, present participle bisa berfungsi sebagai kata kerja. Apa itu present participle? Present participle yaitu kata kerja pertama yang ditambah dengan ing. Dan present participle bisa berfungsi sebagai kata kerja kalau didahului oleh to be. Kita lihat contoh berikut ini. The man is talking to his friend. Kata talking dalam kalimat ini berfungsi sebagai kata kerja atau verb karena didahului oleh to be is. Inilah yang dimaksud kalimat continuous. Selanjutnya, present participle juga bisa berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan kata benda atau noun yang berada sebelum present participle tersebut. Kita lihat contoh berikut ini. The man talking to his friend has a beard. Untuk menentukan fungsi present participle dari kata talking ini, apakah sebagai kata kerja atau apakah sebagai adjektif, bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara pertama, kita lihat dulu sebelum talking apakah ada to be-nya. Ternyata sebelum talking tidak ada to be-nya. Kalau tidak ada to be-nya, maka talking tidak berfungsi sebagai kata kerja di situ, melainkan sebagai adjektif yang menerangkan man. Cara kedua, kita lihat lagi kalimatnya, apakah ada kata kerjanya. Ternyata kalimatnya ada kata kerjanya, yaitu has. Kalimatnya ada verbnya. Has merupakan verb dari kalimat ini, dan the man ini sebagai subjek. Kalau sudah ada kata kerjanya, otomatis talking tidak berfungsi sebagai kata kerja. Karena tidak boleh ada double kata kerja dalam satu kalimat. Terus bagaimana kalau sebelum talking didahului dengan to be is? Boleh atau tidak? Kalau memang demikian, maka kalimatnya salah. The man is talking to his friend has a beard. Kalimatnya salah. Karena kalau talking didahului dengan to be is, maka talking berfungsi sebagai kata kerja. Sedangkan has juga kata kerja. Maka akan double kata kerjanya. Tidak boleh ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Sehingga sebelum talking tidak boleh ada is-nya di situ. Ya, sebelum talking tidak boleh ada is-nya, dan talking-nya berfungsi sebagai adjektif menerangkan man. Selanjutnya kita lihat soal berikut ini. The child playing in the yard is my son. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu mana subjeknya dan mana verbnya. Child merupakan subjek dari kalimat ini, is merupakan verb. Kalau sudah ada verb, otomatis playing ini
tidak berfungsi sebagai verb, not verb. Karena tidak berfungsi sebagai verb, otomatis sebelum playing tidak boleh didahului oleh to be. Karena playing itu bukan berfungsi sebagai verb. Ya, playing di sini berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan child. Otomatis sebelum playing tidak boleh didahului oleh to be. Maksudnya sebelum playing tidak boleh didahului oleh to be. Maka pilihan D salah, pilihan B juga salah karena B dan D itu to be. Kalau didahului to be maka playingnya sebagai verb, sedangkan itu tidak berfungsi sebagai verb karena sudah ada verbnya is. Tinggal ada pilihan A sama C. C juga salah. Mengapa salah? Karena C, he itu subjek, sedangkan kalimatnya sudah ada subjeknya yaitu child. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah now. Nah, demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.